Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, dengan ekspor mencapai ratusan juta ton setiap tahunnya. Namun di balik angka yang menggiurkan itu, muncul pertanyaan mendasar, apakah keuntungan ekonomi yang didapat benar-benar sebanding dengan kerugian sosial, kerusakan lingkungan, dan tantangan tata kelola yang muncul? Batu bara sering disebut sebagai emas hitam Indonesia. Dengan cadangan lebih dari 38 miliar ton, Indonesia menempati posisi penting dalam peta energi dunia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa lebih dari 70% produksi batu bara diekspor, terutama ke Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Tahun 2023 misalnya, nilai ekspor batu bara Indonesia mencapai lebih dari 46 miliar US dollar, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar setelah minyak kelapa sawit. Di dalam negeri, batu bara masih menjadi sumber utama pembangkit listrik. Sekitar 65% listrik Indonesia dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara. Argumen pemerintah sederhana, batu bara murah, melimpah, dan bisa diandalkan. Tarif listrik yang relatif stabil sebagian besar ditopang oleh keberadaan batu bara ini. Namun narasi murah ternyata tidak sepenuhnya benar. Subsidi energi dan kompensasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga tarif listrik tetap terjangkau mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Sebagian besar subsidi itu sesungguhnya mengalir ke PLTU batu bara. Artinya, rakyat Indonesia bukan hanya membayar listrik lewat tagihan bulanan, tetapi juga lewat pajak yang dipakai untuk subsidi. Industri batu bara juga menimbulkan paradoks ekonomi. Sektor ini padat modal, bukan padat karya. Menurut laporan World Bank, setiap 1 juta ton batu bara hanya menyerap rata-rata 400 tenaga kerja langsung. Bandingkan dengan sektor manufacture atau pariwisata yang bisa menyerap ribuan pekerja dengan nilai investasi yang sama. Jadi, meskipun devisa besar, kontribusi batu bara terhadap penciptaan lapangan kerja relatif kecil. Lebih jauh, ketergantungan Indonesia pada ekspor batu bara membuat ekonomi rawan gejolak. Ketika harga batu bara dunia jatuh, pendapatan negara anjlok. Sebaliknya, ketika harga naik, muncul tekanan pada industri dalam negeri yang mengandalkan listrik murah. Situasi ini menciptakan dilema kebijakan, apakah batu bara harus terus diekspor untuk mendatangkan devisa atau diprioritaskan untuk kebutuhan energi domestik dengan resiko kehilangan pendapatan ekspor. Batu bara memang memberikan keuntungan jangka pendek, tapi di baliknya menyimpan biaya tersembunyi yang harus dibayar generasi mendatang. Jika ekonomi sering dijadikan alasan untuk mempertahankan batu bara, maka aspek sosial dan lingkungan adalah bagian paling sering diabaikan. Mari kita mulai dari Kalimantan, yang sering disebut sebagai jantung tambang batu bara Indonesia. Di provinsi ini, ribuan lubang bekas tambang menganga seperti luka yang tidak pernah sembuh. Menurut Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, lebih dari 3.000 lubang bekas tambang di Kalimantan Timur saja tidak direklamasi sesuai aturan. Akibatnya, banyak yang berubah menjadi danau beracun. Data Walhi mencatat, sejak 2011, setidaknya 44 anak meninggal tenggelam di lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka. Dampak sosial juga nyata di sekitar tambang. Desa-desa yang dulunya hijau berubah menjadi gersang. Lahan pertanian hilang, sumber air bersih tercemar, dan udara dipenuhi debu batu bara. Di Bontang, Kalimantan Timur, warga melaporkan meningkatnya kasus penyakit ISPA akibat polusi tambang. Di Muara Enim, Sumatera Selatan, masyarakat juga kehilangan lahan perkebunan karet yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kerusakan lingkungan akibat batu bara juga mengganggu ekosistem yang lebih luas.
Pembukaan lahan tambang menyebabkan deforestasi, mempercepat perubahan iklim, dan mengurangi keanekaragaman hayati. PLTU batubara yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah yang besar menjadi penyumbang signifikan polusi udara. Data Greenpeace menyebutkan bahwa setiap tahun polusi PLTU di Indonesia menyebabkan 7.000 kematian dini akibat penyakit pernapasan. Ironisnya, mereka yang paling terdampak justru kelompok masyarakat kecil yang tidak pernah menikmati keuntungan besar dari industri batubara. Sementara perusahaan-perusahaan tambang meraup keuntungan triliunan. Masyarakat sekitar harus menanggung kerusakan lingkungan, kesehatan yang memburuk, hingga hilangnya mata pencaharian. Dampak sosial lainnya muncul dalam bentuk konflik lahan, di mana banyak kasus menunjukkan bahwa izin tambang seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat atau perkebunan rakyat. Di Kalimantan dan Sulawesi, masyarakat adat kerap berhadapan dengan perusahaan tambang yang mendapat restu dari pemerintah. Konflik ini tak jarang berujung pada kriminalisasi warga yang menolak tambang. Dengan demikian, jika batu bara disebut memberi energi bagi dunia, maka bisa dikatakan juga ia mencabut energi masyarakat lokal. Masalah batu bara di Indonesia bukan hanya soal ekonomi atau lingkungan, melainkan juga tata kelola. Industri batu bara sangat erat kaitannya dengan politik. Banyak perusahaan tambang besar memiliki hubungan langsung dengan elit politik. Laporan Indonesian Corruption Watch atau ICW menyebutkan bahwa dalam setiap pemilihan kepala daerah di wilayah tambang, kontribusi politik dari pengusaha tambang sangat signifikan. Akibatnya, kebijakan energi sering bias terhadap kepentingan korporasi, bukan kepentingan rakyat. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap izin tambang. Data KPK pada 2019 mencatat ada lebih dari 2.000 izin usaha pertambangan yang bermasalah, baik karena tumpang tindih, tidak memiliki NPWP, atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Meskipun ada program bersih-bersih izin, praktik tambang ilegal masih marak hingga hari ini. Kelemahan tata kelola juga terlihat pada regulasi ekspor. Tahun 2022 misalnya, Indonesia sempat melarang ekspor batu bara untuk menjamin pasokan dalam negeri. Namun larangan itu hanya bertahan sebentar karena tekanan dari pelaku industri dan negara importir. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya kebijakan energi Indonesia terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, transisi energi bersih menjadi tantangan besar. Pemerintah sudah berkomitmen untuk mencapai target net zero emission 2060. Tetapi langkah-langkah konkret masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan. Pembangunan energi terbarukan berjalan lambat, sementara PLTU batubara masih terus dibangun dengan alasan kebutuhan listrik yang mendesak. Tata kelola yang lemah bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal transparansi. Banyak kontrak jual beli batubara, baik untuk ekspor maupun domestik, tidak pernah diumumkan secara terbuka. Akibatnya, masyarakat sulit menilai apakah negara benar-benar mendapat manfaat optimal dari kekayaan alam ini. Transisi energi di Indonesia akan ditentukan oleh seberapa serius negara dalam memperbaiki tata kelola, utamanya di sektor batubara ini. Tanpa itu semua, batubara akan terus menjadi kutukan sumber daya yang menjerat bangsa. Batubara memang masih menjadi pilar utama energi dan ekonomi Indonesia. Namun di balik keuntungan jangka pendek yang ditawarkan, terdapat biaya sosial, lingkungan, dan tata kelola yang sangat mahal. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa hidup tanpa batubara, melainkan kapan dan bagaimana transisi itu akan dilakukan. Implikasinya jelas, tanpa perbaikan tata kelola dan keberanian politik untuk mengurangi ketergantungan pada batubara, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran paradoks, yaitu menjual energi murah ke dunia sambil menanggung biaya mahal di rumah sendiri. Saran yang paling mendesak adalah mempercepat pembangunan energi terbarukan, menegakkan regulasi lingkungan dengan konsisten, serta memastikan keadilan bagi masyarakat di sekitar tambang.
Energi seharusnya memberi kehidupan, bukan merenggutnya.